Oke, kita bahas satu demi satu ya. Ah, si Comel udah datang nih. Ayo, Cok. Nah, ini pas Kamu gosip. kayaknya udah bengap banget. Kamu bisa ngisin aku. KDRT. Lu masih biru aja, Raffi. Ini pas nih, si Comel udah datang. Gosip si bagian. Comel, si Comel. Udah bagian lu, sekarang gosip. Oke. Itu satu demi satu ya. Satu demi Lu satu. pas bercerai, kenapa sampai perayaan begitu hebohnya? Sebegitu bahagianya lu berpisah. Iya dong, itu kan belenggu, Itu Oke. kita tuh kayak terperangkap sebagai seorang wanita berada di situasi seperti itu. Satu, nggak enak banget, yang terserang mental. Karena mau gimana pun sifat dan karakter seseorang pelaku KDRT itu tidak akan bisa diubah oleh orang lain. Tidak akan. Tidak akan, karena itu Kalau udah sudah jadi karakter. Karakter dan sifat ya emang umur 5 tahun. Iya, umur udah 30 tahun. Udah jadi. Karena temperamen itu udah bawaan. Bawaan. Oke. Mungkin bisa baik sebentar tapi nanti ada sesuatu yang memicu ntar meledak Dan lu lagi. melakukan terjadi gitu juga? Iyalah. Ada minta maaf, ada lagi up minta and maaf. downs begitu terus aja, buter begitu aja terus begitu. Sampai Jadi ya, satu titik akhirnya bisa terlepas, makanya lu bahagia. ya iya dong, ketika itu udah ketok palu sah dan udah terbebas lepas, jadi ngerasanya tuh kayak I get a new life gitu loh. Oke. Tapi itu ada berita yang gak enak itu. Yang itu tadi Biasa aja pelakor. dong lo. Ya kan gue nanya. Nah, pas abis lu pisah, Ah. kemudian ketemu dengan yang sekarang, Ah. belum nikah kan ya? Berpacaran. Berapa lama? Jadi sebenarnya pacar aku yang sekarang itu adalah temen aku dari aku SMA, dia kuliah. Gitu. Jadi dia adalah teman-temannya mereka nih, BJ, Ruli, Iya, iya, gitu, iya, iya. abang-abang aku gitu, kakakku gitu. Jadi kita mengalami situasi rumah tangga yang sama, tapi aku pihak perempuan, dia pihak laki-laki. Dia di KDRT-in juga? Aku nggak perlu ya membahas itu. Pokoknya kita mengalami situasi yang sama. Jadi ketika kita saling bertukar pikiran dan lain-lain, kita kumpul dengan teman-teman, keluarlah isu-isu tersebut. Nah. Kenapa aku nggak mau membicarakan? Karena buat aku nggak perlu aku bicarakan itu. Aku nggak perlu klarifikasi hal yang tidak aku buat. Oke, lu yang pas deket sama lu dia udah sendiri atau masih ada Proses. Proses. Justru karena minta tolong. Oke. Justru minta tolong gitu. Karena kan keluargaku adalah keluarga pengacara, keluarga Ya, hukum. ya, Jadi ya, pengen bagaimana sih step by stepnya dan lain-lain gitu. Jadi aku sebagai seorang teman karena ditanya jadinya kan kita sharing. Dan sharing bukan aku sendiri. Kita rame-rame ada teman-teman. Bahkan ada sepupu dan saudara-saudara Bukan juga. sesi curhat berdua. Bukan, terus katanya check-in di hotel sini, hotel sana. Hey, kita liburan bersama teman-teman. Oke, jadi Gitu loh. kalau lu dianggap pelakor, Salah banget. Karena mereka berpisah karena permasalahan mereka intern. Dan buat aku itu bukan ranah aku untuk Dan- membuka atau bicara ya. jadi bercerai bukan gara-gara lu istilahnya? Bukan, Oh, sama oke. sekali Sama bukan. sekali enggak. Oke, Tapi clear ya. Clear. Oke, Tapi oke. kamu pengen cepet nikah atau masih ada trauma? Ini kan sekarang sama Ican Iya, ini bener. kan udah ibaratnya udah dekat kan, udah menjalin hubungan. Iya, iya. Tapi kamu masih ada trauma gak sih? Aduh, gue takut nikah nanti gue bagaimana lagi nih? Aduh. Justru aku healing tuh udah cukup lama gitu. Justru kenapa dirayain karena proses aku pisah rumah sebelum aku bercerai itu adalah proses healing juga. Gitu loh. Jadi ketika aku udah memutuskan berpisah dan bercerai, kenapa dirayain? Karena akhirnya healing gue ini udah on the top nih, kayak akhirnya gitu loh. Terus sampai tiroid segala macam. Sampai kena kanker tiroid dan lainnya. Jadi kayak buat aku itu udah proses healing gitu. Nah ketika aku udah tahun lalu udah benar-benar kayak bertubi-tubi ya, tahun ini ya benar-benar pengen fresh. Dan pasangan aku juga semuanya udah sah. Yang namanya perceraian sah itu adalah ketika ketuk palu. Ini saya juga orang hukum ya gitu. Jadi masa idah itu adalah 3 bulan setelah ketok palu. Ya, ya. Itu tidak ada hubungannya sama sah atau tidak sah. Karena sahnya perceraian adalah ketika ketuk palu. Oke, Dan saya dan pasangan saya yang sekarang kita ketuk palu di tahun lalu. berarti tidak ada kata pelakor, kata udah lama banget. Betul. Jadi ketika kita memulai hubungan di tahun ini memang karena makin lama makin merasa ada connect yang gimana sih cocok gitu, dan Chemistry. dia chemistry, dan dengan anak aku dia Oke. deket, dengan keluarga dia bisa nyambung. Jadi ya why not kita coba. Oke. Tapi gue mau nanya yang ini deh tentang anak. Ya. Kan sama sekali dia nggak ada komunikasi sama si mantan suaminya. Dia udah 10 tahun menikah, sekarang benar putus putus-putusnya. sama sekali. Iya, betul. Nanti kalau misalnya suka nanya gak sih siapa nama anak lupa gua? Rafaelo. Rafaelo suka nanya nggak tentang papanya? Gak pernah. Nggak pernah sama sekali. Yang ditanya Om Ican mana? Oh gitu. Iya. Tapi dulu deket sama bapaknya. Aduh, boro-boro. Si Talita. Aduh. Tadi yang dia cerita yang sampai diusapin Iya. lukanya sama Aku- anaknya. Iya. Ya, Irfan kaget. Jadi mungkin ini kayak sedikit masa itu gitu. Jadi
yang bikin aku kecewa berat adalah ketika anak aku di pangku itu. Jadi terjadi cekcok dan lain-lain yang mungkin beritanya juga orang udah tahu, lempar handphone dan segala macam sampai gigi patah dan lain-lain. Ketika anakku masuk ke dalam rumah, aku dijedotin kepalanya sampai berdarah. Nah, yang bikin aku bener-bener gitu hati aku adalah anak aku usapin darahnya bilang, "Bunda, are you okay?" Gimana coba rasanya? Oh my god, oh my Aku god. cuman kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh. Jadi buat aku kayak, wah ini udah toxic Oke, gitu loh. jadi kalau maaf ya nggak nyebutin orang ya, tapi Iya, kalau iya misal dong, nggak perlu nyebutin orang itu ya. karena ada anak bertahan, itu mungkin yang lu lakukan juga. Iya, Tapi lu iya. jadi merasa justru dengan alasan untuk gue jadi anak jadi korban tanda kutip. Itu karena pada saat itu mungkin masih muda, jadi berpikirnya adalah anak. Tapi ketika sudah ketemu nih, udah ketemu yang turning point yang seperti tadi, akhirnya berpikir, oh nggak bisa. Kalau anak tumbuh dalam situasi rumah tangga yang seperti ini malah menjadi toksik dan menjadi contoh yang tidak baik buat anak. Oke, Kita kan oke. pengen anak kita kan maksudnya bertumbuh dengan lingkungan yang baik, yang mendukung, yang positif. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak nggak mau gitu. Ya mudah-mudahan tidak hanya karena alasan anak, tapi justru anaknya jadi kasihan. Betul. Nah udah sekarang kita juga mau panggil bintang tamu lagi nih. Ada Mr. Popolo. Biar kita relax lagi, relax. Biar relax. Ini bintang tamu badannya kita. besar. Viral karena Iya. jadi tren di medsos. Biar kita santai relax. Mr. Popolo. Hai Lenata, apa kabar? Lu surprise lu. Ini udah lama banget. Ini udah lama banget gak ketemu. Dia tuh paling jarang gua dipeluk loh. Iya. Akhirnya gua bisa peluk dia. Jadi Enggak dia. berapa tahun sih? 20 tahun ada ya? Gue tuh gak pernah muda. Ini karena udah lama gak ketemu. Dia gak pernah mau dipeluk. Ya, Sombong banget. Aku mau tadi Ya aja. gue juga pilih-pilih ya. Bang, Aing mau dipeluk sama lu, Aing mau dipeluk sama cewek. Jadi ini surprise buat Irfan Hakim, ada Lenatan, sahabatnya yang bertahun-tahun menjadi presenter gosip. Pastinya Lenatan tahu persis tentang Irfan Hakim. Ngapain datang sih? Tadi Piro. Ya Allah, lu jangan Hari ini. semua rasa gue ada di dia. Semua rasa gue ada di dia. Makanya lu bayar berapa? Oke, oke, oke. Ini salah satunya nih katanya dulu waktu Irfan Hakim mau nikah, belajar ijab kabulnya sama Lenatan. Bener gak? Iya, iya. Jadi kan dia bawain acara infotainment bareng Lena setiap pagi ya. Ya. Jadi pas makin ini Lena latihan dulu, latihan gini. Saya terima nikahnya gitu-gitu. Sama dia? Sama dia. Setiap hari dan itu berulang-ulang Terus- sampai menuju pernikahan. Dan ada adegan menangis di kantin, galau kan. Komunikasi kan kita galau kan, ada satu langkah besar gitu. Gue nangis. Nangis. Terus gimana? Bukannya dia sering ya kalau nangis ya? Ya, Tapi kan dia nangis ya Karena kan? deg-degan panik. Tapi kalian tuh sedekat apa sih berarti tahu rahasia-rahasianya Irfan Hakim ya Lenatan? Semua yang off the record tahu ya? Tanyain dong, tanyain. Dulu, enggak kan Len? Enggak semua diceritain Enggak kan? semuanya. Lagi Ya kan ngasih semua ra- lanjut. Tergantung bayaran. Sarapan bareng sekarang ya. Ada lagi gak sih rahasia selain yang ijab kabulnya latihan sama kamu Len? Rahasia dia. Banyak. Apa? Enggak sih kalau sama Irfan sebenarnya lebih banyak kenangan indah yang tercipta. Gitu. Nah kalau yang Kok yang nangis-nangisannya baik-baik? juga ada nangis-nangisannya sampai dia nggak bisa ngomong juga ada gitu ya. Itu kan ya juga nggak bisa ngomong. bisa. Oh my God. Orang presenter ya nggak bisa Sesegukan. ngomong. Sesegukan ya. Betul. Di kantin. belajar jadi host sama Irfan ya. Beneran nggak bisa ngomong. Coba ceritain gimana? Enggak, kalau itu Pas itu ya. memang ada satu momen lah di mana Irfan Hakim nggak bisa bicara sama sekali gitu ya. Benar-benar ya memang melepaskan bagaimana mempersiapkan diri gitu loh untuk masuk pernikahan ya Dan kan. nangisnya di kantin di LG. Lu kalau ke Trans kan ada LG di situ. Orang-orang pada lihat ya. Iya. Benar nangis gitu ya? Iya. Gimana? Tadi kamera ngarep. Iya. Gitu. Apa ya Len? Lupa. Ada. Lupa kan ya? Tapi katanya kalau Irfan Hakim sama Lenatan ini kalau lagi kerja bareng bawain acara, mereka nggak boleh bareng-bareng bawain berita duka. Katanya mereka malah ketawa berdua kalau bawain berita duka. Kenapa? Parah banget lu ya. Enggak, bukan parah. Jadi entah kenapa ya. Ada satu kutuk lah ya. Kalau berita duka kita deg-degan banget karena entah kenapa jadi ada beberapa adegan di videonya tuh
yang bikin geli gitu. Tapi kan itu kan nggak boleh ketawa kita. Aduh. Dan live pernah gitu pas di kamera 5, 4, 3, gue lari keluar. Betul. Jadi Udah memang lagi live terus kan Sendirian? serius dia itu karena gini, kita itu entah kenapa setiap kali berita duka gitu. Basicnya kita sering ketawa. Jadi sampai berita duka pun kita ketawa gitu. Jadi udah berdiri kan udah mau live sampai 5, 4 terus dia tiba-tiba di depan di bawah kamera dia jongkok dia ketawain aku dan aku sendirian gitu loh untuk bawain berita duka nahanin dia. Maksudnya gini, karena kita tuh kan biasanya bercanda terus. Ketika lihat muka kita serius itu jadi lucu. Jadi bagaimana kita jadi kena virus ketawa ya. Bener. Dan akhirnya kalau kita ada berita duka kita nggak ketemu di ruang makeup kita nggak makeup bareng. Sendiri aja. Pokoknya sampai berita duka itu keluar terlalu seru, baru kita ngobrol. Terlalu seru kita berdua itu. Iya. Berarti banyak ya yang mau kita kuak tentang Kuak apaan Mbak Sol kuak. Hakim, rahasianya dari Lenatan dan juga Thalita Latif nanti kita akan datangkan pacarnya. Ya. Alisa, Ya. Jangan kemana-mana, tetap di FYP for your pagi.